Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Malam itu, sekitar pukul 22.40, jalanan di perbatasan kota Cikaret terlihat lebih lengang dari biasanya. Lampu jalan berkedip-kedip, beberapa toko mulai menutup rolling door, dan hanya sedikit kendaraan yang melintas. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Di bawah cahaya remang sebuah lampu kuning, 3 polisi berseragam lengkap berdiri sambil memasang kon jalan secara acak. Mereka tidak membawa mobil patroli resmi, hanya sebuah mobil Avanza hitam tanpa plat dinas. 2 di antara mereka merokok, sementara satu lagi sibuk memainkan ponsel. Jelas sekali, ini bukan razia resmi. Udah, nanti kalau ada motor berhenti, bilang aja surat-suratnya kurang lengkap. Kita minta 300.000. Cepetan, malah makin sepi, kata salah satu dari mereka, si bertubuh gempal bernama Bribka Dimas. Baru 5 menit mereka berdiri, sebuah motor Beat merah muncul dari kejauhan. Pengendaranya perempuan muda dengan rambut kusut, memakai sweater lusuh, dan tatapannya kosong seperti orang linglung. Dia berhenti dekat kon sambil menggaruk kepala. Bribka Dimas langsung mendekat dengan nada sombong. "Hei, turun dulu. Ini razia. Mana SIM sama STNK?" Perempuan itu, yang oleh warga sekitar sering disebut gadis gila karena tingkahnya yang tak menentu, hanya menatap kosong. Tidak menjawab. Ia malah menoleh kiri kanan seolah mendengar sesuatu yang orang lain tidak dengar. Gue lagi ngomong," bentak Dimas sambil memukul pelan stang motor. Perempuan itu mengangkat wajah perlahan. Matanya terlihat aneh, bukan tatapan orang bingung, tapi tatapan seseorang yang sedang mengukur situasi. "Motor ini, mau kalian ambil?" Suaranya pelan, serak, tapi sangat terkontrol. Dimas tertawa mengejek. "Iya. Kalau nggak mau ribet, bayar sekarang. STNK lu pasti banyak masalahnya." Gadis itu turun dari motor, berdiri tegak. Meski pakaiannya kusut, tubuhnya kuat dan lentur. Tatapannya berubah, lebih tajam, terfokus. 2 polisi lain mulai mendekat. Mereka pikir targetnya mudah. Korban empuk yang bisa ditakut-takuti seperti biasanya. "Udah, bayar atau motor kami tahan," kata satu polisi lain sambil memegang lengan gadis itu. Namun detik berikutnya terjadi sesuatu yang membuat semuanya terdiam. Gadis itu memutar pergelangan tangannya sedikit, dan mengunci tangan polisi itu dalam hitungan sepersekian detik. Gerakannya halus, cepat, dan tepat. Polisi itu langsung meringis menahan sakit. "Aduh, sakit, sakit." "Lepasin." Dimas langsung maju. "Hei, lu gila ya?" Gadis itu melepaskan tangan polisi tadi, lalu menatap Dimas dengan tatapan kosong namun dingin. "Aku? Gila?" Suaranya berubah lebih tenang. Terlalu tenang. Dalam sekejap, gadis itu mengambil posisi bertahan, kaki sedikit merenggang, bahu menurun, dan tangan relaks, posisi yang tidak mungkin dimiliki orang gila biasa. Ini posisi seseorang yang terlatih. Dimas mencoba menarik borgol dari pinggangnya. Salah besar. Begitu Dimas mendekat, gadis itu bergerak. Sangat cepat. Dia memukul pergelangan Dimas dengan teknik presisi, membuat borgol jatuh. Kemudian siku kanannya menghantam dada Dimas tepat di solar plexus. Dimas langsung terhempas mundur, terbatuk-batuk. "Kakakmu siapa?" teriak polisi yang lain. Panik, gadis itu tidak menjawab. Ia justru tersenyum tipis, bukan senyuman senang, tapi senyuman seseorang yang menyadari bahwa identitasnya hampir terbongkar. Langkahnya tenang.
Matanya menatap ketiga polisi itu satu persatu. Aku cuma menjaga wilayah ini, katanya pelan. Polisi-polisi itu mundur beberapa langkah. Mereka mulai sadar bahwa gadis yang mereka anggap gila ini tidak biasa. Cara bergeraknya terlalu terlatih. Refleksnya terlalu cepat. Dan reaksinya terlalu terkendali. Salah satu dari polisi itu saking paniknya menodongkan tongkat tebaton. Jangan dekat-dekat. Kami bisa tembak kalau. Namun sebelum kalimatnya selesai, gadis itu melompat maju, memutar tubuh, dan menendang tongkat itu hingga terlepas. Gerakannya efektif, tidak berlebihan. Seperti orang yang sudah melakukan latihan pertempuran bertahun-tahun, polisi itu jatuh terduduk, ketakutan. Dimas masih terengah-engah, memaksa berdiri. Siapa kamu sebenarnya? Gadis itu menoleh pelan, lalu menatap mereka dengan mata tajam yang menghilangkan seluruh kesan gila darinya. Aku tidak gila, bisiknya. Kemudian ia mendekat, sangat dekat, hingga Dimas bisa merasakan napasnya. Kalian saja yang salah pilih orang. Setelah itu, ia menarik hoodie-nya sedikit, menunjukkan sebuah kartu identitas yang disembunyikan di balik pakaian lusuhnya. Tanda khusus yang hanya dimiliki anggota operasi rahasia tertentu. Dimas langsung pucat. Kakakmu, Intel? Namun gadis itu menutup kembali hoodie-nya dan berbisik, bagian itu, belum saatnya kalian tahu. Malam itu, razia ilegal itu berubah menjadi mimpi buruk. Dan baru disinilah cerita sebenarnya baru akan dimulai. Suasana di jalanan kecil itu berubah mencekam. Tiga polisi yang tadinya arogan kini berdiri dengan tangan gemetar. Mereka baru sadar, perempuan yang tadi mereka anggap gadis gila, ternyata memiliki kemampuan yang jauh di atas batas wajar manusia biasa. Namun malam itu masih jauh dari selesai. 1. Ketakutan mulai menyebar. Bribka Dimas menelan ludah. Napasnya berat, dadanya masih terasa sesak akibat pukulan presisi gadis itu. Dua rekannya tidak kalah panik, satu masih memegangi lengannya yang terkilir, satu lagi bahkan sudah mundur hingga menempel pada mobil Avanza hitam tanpa plat dinas. Lapor? Kita harus lapor, bisik polisi paling muda. Ke siapa? Kita aja di sini ilegal, seru Dimas, wajahnya pucat. Gadis itu berdiri di tengah jalan, memandangi mereka seperti predator memandangi mangsa. Berhenti melakukan ini, katanya dengan suara datar, razia ilegal ini sudah kalian lakukan 3 minggu. Kalian pikir tidak ada yang memantau? Ketiga polisi itu serentak terkejut. Bagaimana dia tahu? Tatapan gadis itu tidak berubah. Tenang. Menghitung. Mengawasi. Siapa yang nyuruh kamu? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan ke arah motor Beat merah yang tadi ia parkir, lalu duduk di atas sadelnya seperti seseorang yang sedang menunggu keputusan besar. Aku tidak diutus siapa-siapa. Ia menunduk sejenak, lalu menatap mereka lagi. Aku sengaja datang karena kalian sudah membuat banyak warga takut. Dimas mengertakkan gigi. Kami hanya cari tambahan. Gaji kecil. Kau pikir gampang jadi polisi? Gadis itu menatapnya lama. Lalu tersenyum lirih. Kalau kau merasa itu alasan, kenapa kau tega ambil uang janda, pemulung, mahasiswa baru, bahkan driver ojol? Senyum itu hilang. Aku lihat semua rekamannya. Di tangan gadis itu ternyata ada ponsel kecil yang tersembunyi di dalam hoodie lusuh. Ia menyalakan layar. Video-video muncul. Rekaman razia, pemalakan, tindakan kasar. Ketiganya membeku. 2. Pertarungan yang tidak bisa dihindari. Dimas tiba-tiba menarik napas panjang dan mengambil keputusan nekat. Wajahnya berubah merah, marah bercampur malu. Kalau gitu, kamu gak boleh keluar dari sini. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu mobil dan mengambil sebatang tongkat besi. Jelas itu bukan peralatan resmi polisi.
Dua rekannya juga ikut-ikutan, yang satu mengambil batu, satu lagi tongkat baton. Gadis itu berdiri perlahan dari motor. "Jangan paksa aku," ucapnya pelan. Tapi Dimas sudah berlari duluan, mengayunkan tongkat besinya. Gadis itu menghindar hanya dengan memiringkan tubuh setengah langkah. Tidak ada gerakan berlebihan. Tidak ada teriakan. Tidak ada panik. Tongkat itu menghantam udara kosong. Dimas belum sempat menarik tongkatnya lagi ketika gadis itu mencengkeram lengannya. Lalu memutar pergelangan dengan teknik Giant Lock sempurna. ARGH. Aduh. Tongkat besi jatuh ke tanah. Dua polisi lain mencoba menyerang dari belakang, tapi gadis itu seperti sudah memprediksi semuanya. Ia menunduk, memutar, dan menyapu kaki keduanya dengan tendangan memutar rendah. Mereka jatuh tersungkur menghantam aspal. Dimas terjatuh berlutut, memegangi lengannya yang kini benar-benar tidak bisa digerakkan. "Kau mau bunuh kami?" teriaknya panik. Gadis itu berhenti, menatap mereka satu persatu. "Aku tidak membunuh," katanya pelan. "Kerjaanku adalah membawa kalian hidup-hidup." 3. Fakta mengejutkan terungkap polisi termuda, yang sejak tadi paling ketakutan, mulai menangis. "Tolong, bilang kamu bukan intel beneran. Tolong jangan laporkan kami. Aku baru masuk. Aku cuma ikut-ikutan." Gadis itu menghela napas. Ia membuka hoodie lusuhnya sedikit dan menarik keluar kartu identitas yang tadi hanya ia tunjukkan sekilas. Tapi kali ini mereka bisa melihatnya lebih jelas. Kartu itu bukan KTP biasa. Bukan pula identitas polisi. Di sudutnya tertera logo institusi yang jarang sekali ditunjukkan kepada publik. Dimas tersentak. Badan Intelijen Negara? Suasana langsung hening. Bagian operasi lapangan tak teridentifikasi. Gadis itu mengoreksi, "Dan daerah ini, salah satu wilayah tugas saya." Ketiganya tidak berani berkata apa-apa, salah satu bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Gadis itu merapikan kartu identitasnya dan kembali memasukkannya ke balik pakaian kusut. Penampilan gila ini. Ia menunjuk rambut kusut dan sweater lusuhnya. Bukan tanpa alasan. "Kami sedang memburu jaringan pemerasan berseragam di daerah ini." Wajah Dimas makin pucat. "Dan kalian," lanjut gadis itu, "adalah bagian dari laporan terbesar minggu ini." 4. Akhir yang tidak pernah mereka bayangkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, gadis itu menyalakan motornya. Sebelum pergi, ia menatap mereka sekali lagi. "Razia ilegal kalian selesai malam ini." Lalu dari sakunya, ia melemparkan sebuah alat kecil berbentuk bulat ke arah mobil Avanza. Alat itu menempel di pintu mobil, lampunya berkedip pelan. "Jejangan bilang itu." "Pelacak," jawab gadis itu cepat. "Besok pagi, tim resmi akan datang mengambil kalian. Atau kalian bisa menyerahkan diri sebelum itu. Pilihannya bebas." Ketiganya terdiam, tidak bisa bergerak, seakan dunia mereka runtuh dalam satu malam. Gadis itu menarik gas motornya dan perlahan pergi meninggalkan lokasi. Menghilang di tikungan gelap, satu polisi berbisik lirih, hampir tidak terdengar, "Tadi kita ngelawan. Apa sih?" Dan Dimas hanya menjawab dengan suara yang hancur. "Bukan gadis gila, tapi agen yang nyamar jadi orang gila." EPLOG pagi harinya, warga dikejutkan oleh berita di mana 3 polisi diamankan secara internal karena dugaan pemerasan. Mobil Avanza mereka ditemukan masih di tempat yang sama, dengan alat pelacak yang masih menempel. Sementara itu, seorang gadis berkendara pelan di gang kecil, mengenakan sweater lusuh yang sama, rambut masih berantakan. Tidak ada yang tahu siapa dia, tidak ada yang tahu tugasnya. Yang jelas, malam itu, keadilan datang dari seseorang yang tidak pernah mereka duga.